Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adrian Eka Putra, Haji Aryo Prayoga, Anissa Hasna Abidah, dan Ulfi dan Eri Caksana akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang relasi dan fungsi. Yang pertama adalah relasi. Apa sih relasi itu? Relasi adalah suatu hal yang menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan relasi jika anggota himpunan saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya, dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Yang selanjutnya adalah contoh dari bentuk-bentuk relasi. Yang pertama, diagram panah. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dari gambar di atas, maka relasinya dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan seperti Ali, merah, Siti, ungu, Amir, hitam, Rizky, merah. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y, dengan X anggota A dan Y anggota B. Yang ketiga, diagram kartesius. Dari relasi antara anak dengan olahraga kesukaannya, yaitu himpunan A, Tias Jamal, Farid Dika, dan himpunan B, tenis basket volley, dapat digambarkan seperti diagram kartesius di atas. Fungsi: suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain, dan himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau rank. Domain dilambangkan dengan DF, kodomain dilambangkan dengan KF, rank dilambangkan dengan RF. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan. Fungsi konstan adalah sebuah fungsi yang dirumuskan dengan Fx sama dengan K adalah konstanta real. Grafiknya berupa sebuah garis mendatar yang berjarak K satuan dari sumbu X. Yang kedua adalah fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi polinom berderajat 1. Bentuk umum dari fungsi linier adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. A dan B adalah konstanta real. Grafiknya berupa garis yang melalui titik-titik A, 0 dan 0, B. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom berderajat 2. Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Grafiknya berbentuk parabola. Parabola tersebut akan terbuka ke atas jika A lebih dari 0 dan terbuka ke bawah jika A kurang dari 0. Untuk jenis fungsi keempat adalah fungsi identitas. Suatu fungsi disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fungsi X sama dengan X atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik dari fungsi identitas adalah garis yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Kita lihat pada gambar. Coba kita masukkan rumus fungsi X sama dengan X.
terlihat di situ jika fungsi x-nya min 2, maka x-nya sama dengan 2. Begitu juga seterusnya sampai fungsi x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3. Coba kita tarik garis lurus ke atas, maka garis itu akan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. Jenis fungsi berikutnya adalah fungsi genap. Suatu fungsi di mana misalkan fx suatu fungsi, maka fx disebut sebagai fungsi genap jika nilai dari f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x. Grafik fungsinya simetri terhadap sumbu y. Kita lihat pada gambar di atas. Misal kita mempunyai contoh soal fx sama dengan x kuadrat min 2. Kita masukkan rumus tadi yang f min x sama dengan fx. Jadi kita ganti x yang ada di soal tadi menjadi min x. Jadinya f min x sama dengan min x kuadrat min 2. Terus f min x sama dengan x kuadrat min 2. Hasilnya jadi f min x sama dengan fx. Hasilnya seperti pada soal di atas. Sehingga fx sama dengan x kuadrat min 2 merupakan fungsi genap karena fx sama dengan f min x. Jenis fungsi yang terakhir adalah fungsi ganjil, yaitu suatu fungsi di mana misalkan fx suatu fungsi, maka fx disebut sebagai fungsi ganjil jika nilai dari f min x sama dengan min fx untuk setiap bilangan x. Grafik fungsi yang simetri terhadap titik asal. Contohnya terdapat pada gambar di atas. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal fx sama dengan x pangkat 5 plus 6x. Nah, untuk mengetahui apakah fungsi ini fungsi genap atau fungsi ganjil, maka harus mengetahui dulu nilai f min x. Nah, kita masukkan f min x sama dengan min x pangkat 5 plus 6 dikali min x sama dengan min x pangkat 5 min 6x. Nah, setelah itu kita keluarkan dulu minnya menjadi min dalam kurung x pangkat 5 plus 6. Nah, untuk hasil ini sudah terlihat jika min dalam kurung x pangkat 5 plus 6 itu adalah min fx. Jadi f min x sama dengan min fx, sehingga untuk fungsi x pangkat 5 plus 6x merupakan fungsi ganjil dikarenakan f min x sama dengan min fx. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika masih belum paham dan memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan dalam forum diskusi di Bismart. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.